Puasa ini sebetulnya bagian daripada cara manusia untuk memperbaiki hidupnya dalam segala aspek itu tadi, Mas Yahya. Bukan tentang Tuhan memberikan perintah seolah-olah kita ini, kamu harus berpuasa, kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan tidak bisa digambarkan sebagai sebuah sosok atau makhluk atau wujud yang seolah-olah bisa memberikan perintah, menyuruh, melarang harus begini, begitu. Saya rasa tidak, semua sudah kembali kepada manusia itu sendiri sebagai makhluk yang memang punya kuasa di dalam menjalani hidupnya, Mas. Sebagai orang Jawa diajarkan untuk berpuasa ya Mas ya. Ada yang namanya puasa weton, ada yang namanya puasa mutih, puasa pati geni. Di ajaran agama juga ya ada perintah untuk melaksanakan puasa, Mas. Kalau di Islam ada puasa Senin Kemis, ada juga puasa Ramadan. Nah, sebenarnya yang memerintahkan puasa ini Tuhan atau siapa, Mas? Puasa. Ya, puasa itu ada banyak macamnya ya. Kalau di Jawa, mungkin di suku-suku yang lain juga mengajarkan juga, Mas Yahya, tentang puasa ya. Nah, kebetulan kalau di Jawa itu kan ada banyak juga. Bahkan ini seringkali dihubung-hubungkan dengan sebuah ilmu ya, untuk mencapai sebuah tingkatan tertentu harus menjalankan puasa ini sebagai bentuk ritualnya, Mas Yahya. Ada puasa mutih ya, ada yang dilakukan 7 hari, ada yang dilakukan 40 hari, ada juga puasa weton ya, yang mana puasa weton ini dijalankan setiap hari kelahirannya. Nah, ini pun juga tata caranya berbeda sumber, tata caranya juga berbeda di dalam menjalankan puasa, Mas Yahya. Atau bisa dikatakan berbeda guru ini berbeda ilmu, kurang lebih begitu. Kalau kita bicara tentang agama, mungkin di semua agama juga mengajarkan juga tentang puasa. Ya, yang di Kristen, yang di Hindu, kemudian yang di Islam juga ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ramadan ya. Jadi ada banyak lah. Tetapi kalau ditanyakan puasa-puasa ini sebetulnya siapa yang memerintahkan? Nah, apakah Tuhan yang Maha Kuasa memerintah kita umat manusia ini untuk berpuasa? Ataukah ini hanya ciptaan manusia saja? Dalam arti menciptakan sebuah ajaran supaya kita sebagai manusia ini bisa terus memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan ya. Nah, salah satunya adalah dengan kita berpuasa ini tadi, Mas Yahya. Kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan kepercayaan dan juga keyakinan setiap orang. Biarkanlah keyakinan setiap orang, kepercayaan setiap pribadi itu berjalan secara natural, Mas Yahya, secara alami, bebas ya, tetapi tidak kebablasan. Dalam arti tidak kebablasan ini tidak terus jadi saling menghakimi, Mas Yahya, tentang sebuah kepercayaan atau keyakinan itu tadi. Maka kalau kita bisa ambil poinnya tentang puasa ini, kalau sudah dibiarkan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, kan jadi kita bisa menjalani apapun di dalam hidup kita ya, termasuk keyakinan tentang puasa ini tadi kan jadi lebih nyaman, Mas Yahya. Sesuai dengan keyakinan masing-masing soalnya, kan begitu. Kita saling menghargai dan saling menghormati saja satu dengan yang lain. Kemudian saya secara pribadi kalau disuruh mempercayai apakah puasa-puasa yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama ini tadi, apakah itu merupakan perintah daripada Tuhan yang Maha Kuasa? Saya secara pribadi mungkin salah satu orang yang tidak mempercayai itu, Mas Yahya. Kenapa demikian? Karena
untuk percaya kita perlu mempelajari tentang banyak hal lah istilahnya. Karena apa? Nah, siapa yang, mohon maaf, siapa yang menerima perintah itu, ya, kapan, di mana, dengan cara yang seperti apa, siapa yang menyaksikan. Ini kita bicara di semua agama loh ya, di semua agama. Tentu kan kita tidak bisa membuktikan itu, bahwa seolah-olah Tuhan pernah memberi perintah dengan cara apapun itu. Nah, tetapi kembali lagi, kepercayaan dan keyakinan setiap orang beda-beda. Jadi monggo-monggo saja. Kalau saya lebih mempercayai bahwa itu adalah aturan-aturan atau ajaran yang diciptakan atau dikelola di dalam hidupnya manusia itu sendiri, Mas Yahya. Oke, dari penjelasan Mas Wahyu tadi bisa disimpulkan bahwa puasa itu ciptaan manusia ya, Mas? Ya, menurut saya secara pribadi, ya. Jadi puasa ini merupakan bagian, ya, caranya manusia itu memperbaiki dirinya, di mana kita sebagai manusia meyakini dan mengimani bahwa kita ini punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur kita sebagai manusia, maka kita menciptakan sebuah tata cara, sebuah ajaran, sebuah aturan untuk kita bisa terus memperbaiki hidup kita dalam segala aspek tentunya, Mas Yahya. Jadi saya lebih meyakini bahwa ya puasa ini sebetulnya bagian daripada cara manusia untuk memperbaiki hidupnya dalam segala aspek itu tadi, Mas Yahya. Bukan tentang Tuhan memberikan perintah seolah-olah kita ini, kamu harus berpuasa, kamu harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan tidak bisa digambarkan sebagai sebuah sosok atau makhluk atau wujud yang seolah-olah bisa memberikan perintah, menyuruh, melarang harus begini, begitu. Saya rasa tidak, semua sudah kembali kepada manusia itu sendiri sebagai makhluk yang memang punya kuasa di dalam menjalani hidupnya, Mas Yahya. Sebenarnya puasa ini kan memang ajaran ya daripada agama ya, dan tentu punya tujuan banyak sekali manfaat daripada puasa ini. Salah satunya ya kita diajarkan untuk bersabar ya, menahan amarah, menahan hawa nafsu, kurang lebih mungkin begitu ya. Iya, makanya ajaran berpuasa ini kan ajaran yang baik ya, ajaran yang sangat baik sekali. Sayangnya ajaran yang baik ini tidak semua orang mau mempelajarinya dengan benar. Artinya apa? Tidak mampu memaknai atau mengambil intisari daripada puasa itu sendiri. Jadi lebih terjebak dengan, mohon maaf ya, dengan dogma atau doktrin daripada sebuah agama. Jadi masuknya hanya ke syariatnya saja yang dilakukan, atau tata caranya saja yang dilakukan, Mas Yahya. Termasuk juga tentang bagaimana kita memulainya dengan, kalau di puasa Ramadan ya, kita sahur, terus kita berbuka dan lain sebagainya. Ini kan apa ya, lebih terjebak dengan syariat. Padahal hakikat dari puasa itu sendiri adalah tentang bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita. Kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah umat, kan begitu Mas Yahya. Artinya ada yang mencipta. Dari sinilah kita berusaha untuk terus memperbaiki hidup kita dalam segala aspek. Artinya kita memperbaiki kualitas daripada kesabaran kita, ya, rasa bersyukur kita, ketulusan kita. Mengajarkan juga puasa ini tentang bagaimana kita mampu untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Bahwasanya yaitu tadi meningkatkan rasa syukur. Karena ternyata masih banyak juga di luaran sana yang mungkin secara kondisi masih belum seberuntung kita. Jadi kita itu diajarkan tentang banyak hal yang sangat baik sekali. Nah, sayangnya kita terjebak dengan syariatnya saja, Mas Yahya. Sehingga ya mungkin puasa bisa dikatakan hanya pindah jam makan saja mungkin, Mas Yahya. Jatuhnya jadi ke sana. Kalau kita bicara makna daripada puasa ya, puasa itu adalah tentang pengendalian diri.
ya, di mana kita mampu mengendalikan baik secara lahir maupun batin, ya, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan pikiran kita, ya. Kemudian kita betul-betul masuk di keimanan kita supaya kita ini menjadi lebih dekat lagi. Nah, bahasanya itu begitu, lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, ya, atau dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita belajar tentang banyak hal, termasuk belajar tentang kesabaran, ya, kita mengendalikan emosi, kita diajarkan juga di puasa itu tentang kita harus saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, pokoknya dalam segala hal yang menurut saya tujuannya itu sangat-sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali. Nah, tetapi sayangnya ini banyak yang Mas Yahya, banyak yang dibelokkan seolah-olah dengan berpuasa ini nanti dosa-dosa kita dihapuskan, ya, seolah-olah pahala kita ini jadi berlipat-lipat. Jadi ada tendensi di sana. Jadi banyak sekali orang menjalankan puasa ini hanya karena syariat, kemudian ada tendensi kita akan mendapatkan imbal balik. Jadi melakukannya itu kayak jadi mungkin nggak tulus, Mas Yahya. Jadi hanya karena berbondong-bondong mengejar pahala itu tadi. Nah, sehingga ya itu tadi, kadang nggak sedikit juga ya, yang itu tadi saya katakan bahwa menjalankan ibadah puasa sekarang ini tidak ubahnya orang hanya pindah jam makan. Karena justru bukan tentang belajar prihatin, ya. Berpuasa sekarang itu kayak kesempatan, ajang untuk memanjakan diri, ajang untuk berlomba-lomba bagaimana kita bisa seolah-olah memberi reward kepada diri kita, memberi hadiah. Dari kita nggak makan seharian ini, terus nanti kita jadi makan yang enak-enak. Nah, itu terjebak di sana, Mas Yahya. Nah, ini sangat bisa dikatakan sayang sekali. Padahal kalau kita mampu memaknai puasa itu sendiri sungguh luar biasa. Kalau kita bicara manfaat, jelas secara jasmani saja manfaatnya bagus banget. Secara kesehatan, ya, nah kita jadi bisa diet, ya Mas Yahya, ya, mengontrol makan itu kan jadi secara fisik jadi bagus juga, jadi sehat lah intinya. Nah, tetapi kan ada poin penting, secara kejiwaan ada hal yang jauh lebih penting yang harusnya bisa kita ambil di sana, gitu loh Mas Yahya. Tetapi kembali lagi semua tergantung pribadi masing-masing, ya. Kalau bisa sih kita menjalani puasa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, apapun itu, sebagai bentuk pengendalian diri, kita terus introspeksi, mempelajari hidup kita, kita terus memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan puasa sesuai dengan perintah atau ajaran di setiap agama yang kita yakini itu, karena kita memang ngerti maksud dan tujuan daripada puasa itu sendiri. Nah, kalau secara hakikat Mas, ya, misalkan kita bilang ya, wah kok aku lapar, ya, bilang ke teman-teman misalnya, luwe rek. Terus kemudian ada juga yang sering yang mungkin ya, nanti ibu-ibu ini biasanya ya Mas ya, nanti masak apa ini? Nah, itu secara hakikat batal nggak Mas sudah? Gini loh, yang mengatakan puasa itu batal, yang mengatakan puasa itu berhasil dan tidak, itu siapa Mas Yahya? Ya kita manusia. Jadi saya rasa itu kita kembalikan kepada manusianya, ya, kepada pribadinya. Sejauh mana dia memahami atau memaknai puasa itu sendiri. Sejauh mana, itu saja. Makanya mungkin kita bisa sama-sama nggak makan dari pagi, ya, baru makan lagi di malam atau di sore hari Mas Yahya. Tetapi kualitas puasa kita pasti berbeda-beda setiap orang. Karena kalau kita bicara aturan tata cara, yaitu kan kita terjebak di syariat. Kalau kembali kepada hakikat, yang membatalkan dan yang membuat tidak batal itu ya sebetulnya ya kita sendiri. Karena tolak ukurnya ada di kita. Jadi yang tahu ya diri kita Mas Yahya. Dan kalau Mas Yahya merasa bahwa, oh kalau kita sudah punya keinginan untuk makan dan lain sebagainya berarti itu batal, ya di situ juga sudah batal berarti Mas Yahya. Nah kalau Mas Yahya merasa itu nggak batal, ya nggak batal secara pribadi, ya. Sekali lagi, tolak ukur berpuasa
saya rasa bukan hanya di syariatnya saja tetapi di hakikatnya juga Mas Yahya.